Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Endah Mayasari, SPD MM, dosen tetap program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran untuk keperluan PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2026 pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah Riset Operasional kode EKM 204. Mata kuliah wajib dalam rumpun manajemen kuantitatif dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami dan menerapkan metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan manajerial. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan metode yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan karakteristik materi, serta melibatkan diskusi, penyelesaian masalah dan kasus, pembelajaran kolaboratif, dan direct instruction. Penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui latihan soal, aktivitas pembelajaran, dan penugasan sesuai dengan capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Pada video ini ditampilkan pelaksanaan pembelajaran pertemuan ke-10 dengan materi metode transportasi, khususnya metode Northwest Corner atau NWC. Pembelajaran diawali dengan penjelasan konsep dan langkah penyelesaian melalui metode ceramah dan direct instruction. Kemudian dilanjutkan dengan latihan soal secara individu. Selanjutnya, salah satu mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan latihan di papan tulis. Hasil pekerjaan kemudian dibahas bersama melalui respon mahasiswa lain, dilanjutkan dengan klarifikasi dan umpan balik dari dosen. Sebagai penerapan materi dalam konteks permasalahan nyata, mahasiswa juga diberikan penugasan observasi lapangan pada UMKM atau perusahaan untuk mengidentifikasi dan menganalisis data serta biaya transportasi menggunakan metode NWC. Selanjutnya, video akan menampilkan proses penyampaian materi, interaksi dosen dan mahasiswa, latihan penyelesaian soal, pembahasan hasil pekerjaan, serta penjelasan penugasan observasi lapangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi guys. Pagi. Waduh, kok kurang semangat ya. Lagi ayo, yang belakang tuh mukanya masih ngantuk-ngantuk. Ya, selamat pagi guys. Pagi, Miss. Gimana kabarnya? Baik, sehat walafiat. Udah sarapan belum? Belum. Oh, kalau saya belum. Tapi harus tetap semangat. Oke, hari ini mata kuliah apa? Riset Operasional. Nah, sebelum kita memulai mata kuliah RO hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas membimbing yuk. Sebelum kita mulai kelas ini, mari kita berdoa minta agama dan cari masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas sudah memulai dan mengakhiri doanya. Kali ini adalah membahas metode transportasi. Nah, sebelum saya mulai, ada yang masih ingat RO gitu, riset operasional itu apa sih? Ayo, materi kemarin. Yang masih ingat? Yang di belakang ya? Riset operasional adalah dari solusi dalam aktivitas sehari-hari Oke. menggunakan perhitungan matematis untuk agar lebih optimal. Oke, mantep. Pinter, masih ingat ya materi yang kemarin. Jadi riset operasional adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari apa solusi optimal dalam apa? Hitungan matematis. Intinya berupa angka. Mudah tidak dengan angka-angka selama dengan kuliah saya? Ada memutar. Kita harus tetap semangat. Namanya juga manajemen harus ada angkanya. Jangan traumatis. Traumanya
diatur aja. Agak belibet jadi efek gak makan. Oke, lanjut. Kali ini adalah metode transportasi. Kalian kesini aja udah pakai apa? Transportasi motor. Ada yang ngesok ya? Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menguraikan dengan tepat konsep dan penerapan metode transportasi dalam pengambilan keputusan. Oke, lalu yang kedua, mahasiswa mampu mengerjakan dengan tepat karena kasus permasalahan metode transportasi. Jadi titik poinnya di situ adalah mampu menguraikan, siapa mampu berarti kalian nanti adalah Jaga. siap ya? Siap. Nanti dapat reward loh dari saya. Rewardnya oleh-oleh dari Malaysia nih. Jauh. Kalian sebelah aja. Buat ngeteh nanti nggak apa-apa. Tergantung mindset. Materi pembelajaran kita hari ini adalah pengertian metode transportasi, tujuan metode transportasi, lalu metode dalam metode transportasi. Ada yang masih ingat kemarin metodenya apa aja selain hari ini kan transportasi, kemarin apa? Ayo. Metode metode apa lagi? Apalagi metode grafik dan lain-lain. Pusing ya, banyak metode ya. Untung ada aplikasi apa? Software Lanjut. Pengertian metode transportasi. Ayo mahasiswa dibacain. Pengertian metode transportasi merupakan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan pengerjaan aliran barang atau jasa dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Oke, agak-agak pelan ya, bacanya jangan buru-buru. Metode ini digunakan untuk mengoptimalkan proses transportasi dengan mempertimbangkan sebagai faktor seperti biaya, jarak, kapasitas, dan kendala lainnya. Metode transportasi digunakan dalam berbagai bidang termasuk manajemen, rantai pasokan, logistik, distribusi, dan perencanaan transportasi. Oke, di sini kita akan bahas transportasi. Terima kasih udah bacain ya, Kak Julia ya. Nah, transportasi sendiri artinya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dari contoh di sini misal gedung A ke gedung apa ya, ke pasar P, Dasar P, Terus? pasar R, terus? pasar Pinter. Terus yang lain masih ngantuk. Ayo semangat. Nih, pasar B ke mana nih? ke pasar P, Terus? pasar I, Terus? pasar Terus? pasar S. Oke, yuk kita lihat. Cuman ke pasar R dan pasar S. Nah, nanti kita ngitung nih proses kayak gini biar optimal tuh seperti apa. Nah, kalau BTW tentang transportasi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, contohnya apa? Logistik. Ayo, yang sering check out. Dari tempat ke tempat lain. Ayo. Shopee. Oke, Shopee apa namanya? Shopee Express bla bla bla. Yang lain apa? Ayo. Yang sering check out. Cowok-cowok biasanya di Tokopedia nih, apa? Ayo. JNT. Ya, JNT terus, JNE. terus, Express. terus Ninja, terus Pos Indonesia, terus anterin aja, terus ya. Itu pasti ada perhitungannya kok bisa beda antara apa logistik yang satu dengan yang lain. Seperti itu, guys. Oke, lanjut. Tujuan metode transportasi adalah menemukan alokasi yang apa? Minimalkan. Biaya transportasi secara keseluruhan dan memaksimalkan. Namanya bisnis pasti pengen maksimal keuntungannya. Bener atau bener? Bener. Oke, lanjutnya adalah metode dalam metode transportasi. Jadi metodenya punya anak nih guys. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah metode paling atas nih. Metode MBC ya. Kita mulai dari start. Kita mulai di sini, lalu kita buat tabelnya. Setelah itu kita dapat solusi awal. Lalu kita dari metodenya tadi MBC dapatlah solusi optimal. Seperti itu ya. Nah, untuk metode sisanya ini Van sama stepping stone, kita minggu depan ya guys. Hari ini metode MBC aja. Seperti itu ya guys. Alurnya seperti ini. Nanti kalau masih pada bingung gimana sih alurnya? Nah, seperti itu guys alurnya. Oke, lanjut ke metode Northwest Corner. MBC itu singkatan dari apa sih? Nah, metode Northwest Corner. Oke, yuk Abdul baca. Metode sederhana yang untuk menyelesaikan masalah transportasi. Langkah pertama dari metode ini adalah menetapkan alokasi yang sesuai pada bagian Northwest Corner dari matrix supply demand. Lalu alokasi dilakukan secara grafik
kasihkan kebutuhan yang masih tersedia atau supply dan kebutuhan yang belum terpenuhi atau demand di sepanjang baris dan kolom yang bersangkutan. Oke, terima kasih Abdul. Jadi metode NBC karena metode paling awal adalah metode yang paling sederhana. Ini harusnya easy banget nih buat kalian. Walaupun yang udah sarapan maupun yang belum. Nah, contoh soalnya seperti ini. Yang ketua kelas dibaca yuk. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya ke Genggang, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 pabrik yang bertempat di wilayah pabrik B, pabrik A, dan pabrik O, dengan tujuan di bidang A, bidang B, dan bidang C. Berikut itu merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara urutan sebesar 90, 60, 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan domain sebesar 50, 110, dan 60 secara urutan. Itulah dia yang menggunakan metode transformasi NBC. Oke, itu adalah soalnya dan tadi apa? Kita buat tabel. Terima kasih sudah membaca ketua kelas. Lanjut. Nah, ini pusing kan? Pusing kan? Pusing lah. Oke, saya tulis di sini ya, misal pabrik W. Yang bawah apa yuk? Pabrik H. Bawahnya? Oh. Nggak apa kan? Apa ya? Yang lalu kebetulan tidak. Darinya agak naik ya dari. Saya langsung tulis aja di sini bidang apa guys? Lalu Bidang B, lalu bidang C, agak naik awak bidang C. Lalu kapasitas pabrik. 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 Bisa lanjut tidak apa yang jelas. Bisa dibaca nggak? Bisa kan? Oke. Kita buat tabelnya. Agak beda apa ya? Ini terus adalah dalam diri kita ya. Aduh. Ya Allah. Aduh, bentar dibikin dulu. Nah, di situ ada angka 20, 5, bla bla bla. Bentar, masukin dulu 20, 15. 15. Ayo, apa lagi tuh? 25. Terus ini. 5. Terus 20, terus 10, oke, lalu 8. lalu 10, lalu 19. oke, bagian bawah kebutuhan gudang. Ini berapa? 50. Samping 110. lalu 40, di sini 200, sini 90. terus 60, lalu 50. oke, nah kayak gini tuh konsepnya gimana sih? Oke, saya jelasin. Tadi kan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang Lain. oke, di sini misal titiknya di sini nih, pabrik W mau ke pabrik A. Misal pabrik W mau ke pabrik B. Oke. O kalau sini berarti ke A. O kalau sini berarti ke B dan seterusnya. Nah, dari sini ke sini ada angkanya nih. Angka apa nih? Ini adalah biaya Ongkir. ongkirnya. Kalau di situ kan ada nolnya yang 3 berarti kalau ini 20.000. Kalau ini berarti 15. Berarti pabrik W ke pabrik A biaya ongkirnya adalah 20.000 seperti itu. Nah, di sini ada kapasitas pabrik persediaan yang ada di pabrik B itu adalah sebesar 90 ton, guys. Nah, kalau pabrik A punya persediaan kapasitasnya 60. Pabrik O punya kapasitas sebesar 50. Seperti itu. Nah, kebutuhan gudang. Jadi gudang A butuh nih asupan dari pabrik W, KO tadi sebesar 50 ton. Seperti itu ya. Di sini 110 ton, di sini sebesar 40 ton. Nah, jadi total antara kapasitas sama kebutuhan itu harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti kesalahan bukan dari kalian tapi dari pembuat soal, karena tidak bisa dikerjakan. Nah, intinya adalah kita nanti kayak mengalirkan, menghabiskan kapasitas dan kebutuhan gudang gitu, seperti itu guys. Nah, di sini kan modalnya NBC kan, Northwest Corner. Berarti dari apa? Ayo bahasa Indonesianya NBC. Dari bagian barat laut. Widih, ini ya dari pojok ini. Nanti kan ya, udah NBC itu dari sini. Kita habiskan dulu dari sini dulu. Nah, di sini kita lihat kapasitas pabriknya 90. Sedangkan kebutuhan gudangnya mereka butuhnya tuh 50. Jadi di sini diisi berapa? Ayo. 50. Pabrik pinternya diisi 50. 50. Berarti otomatis karena udah terpenuhi, jadi apa? Yang lainnya sudah terpenuhi di X kan. Oh, pinter banget.
otomatis X. Habis deh. Nah, karena ini udah 50, otomatis ini terkurangi dong 50. Berarti Ya, 90 kurang 60. 40. Berarti kapasitas pabriknya sisa 40. Dan ini habis ya, ingat-ingat ya, 50. Nah, karena sini habis, kita ke kanan. Gak mungkin ke kiri dong, ke kanan. Seperti itu. Nah, di sini kan kita lihat butuhnya adalah 110. Di sini kita lihat paling atas dulu. Ada berapa nih persediaan? 40. Maka otomatis di sini isi berapa? 40. Pinternya luar biasa. Oke, karena sudah 40 otomatis Habis. lanjut di bagian baris ke sini. Di sini ada kapasitas 60, di sini otomatis kan terkurangi 40. Sisa berapa berarti? Ayo. 70. Pinter 70. Butuh 70 lagi, di sini ada 60. Berarti di sini diisi berapa? Ayo. 60 dihabisin. Pinternya luar biasa. 60 habis. Oke. Di sini otomatis habis ya, guys. Kita lihat di atas dulu. Jadi kita di X. Itu guys. 60 juga di X. Pinter banget tuh, kan udah habis jadi X. Oke, sisa di sini 60 kan, berarti di sini 10. Pinter. Oke, di sini kapasitasnya 50. Sedangkan kebutuhan tidak 10, maka diisi 10. luar biasa. Jadi udah terpenuh ya, ini penuh. Oke, di sini XS kan udah terpenuhi, udah habis isinya. Sisa berapa? 40. 40. Kenapa 40? Nah, tadi kan ambil 10 di sini. Oke, jadi Habis. Nah, setelah tahap ini, tahap ngapain ya? Nah, kita lihat di sini kan ada yang terisi, guys. Nah, kan keisi. Ada yang tidak terisi. Seperti itu. Nah, untuk menghitung biaya optimalnya adalah ya udah hitung aja. Suplainya tadi berapa ton kaliin berapa rupiah. Misal 50 kali berapa tuh? 20 ditambah. Ini nggak ada, berarti di sini 40 dikali 5. Oke, terus 60 dikali 20. terus 10 kali 10. lalu 40 kali 19. oke, yang bawa HP tolong dihitung nih. Berapa nih? 50 kali 20 berapa sih? 1000 ya? 1000 tambah 200 tambah 1000, 200 tambah 100 tambah. Nah, ini 40 kali 19 berapa ya? 760. 60. Oke, total nih berapa? Yuk, berapa? Berapa? 3.000? 3.250. Oke, berarti solusi optimal dari kasus yang ada adalah sebesar 3.260. Karena tadi ada 000, maka ditambah 00. Berarti berapa nih? 3.260.000. Oke, pintar. Jadi penyelesaiannya seperti itu, guys. Paham belum? Paham. Ada pertanyaan? Kayaknya udah pada ready mengerjakan soal dari saya. Oke, sekarang persiapkan kertas. Yuk, mari berhitung metode MBC. Ya. Yang bisa ngerjain pertama kali langsung maju, nanti dapat hadiah. Ntar saya hapus dulu ya. Buat tabelnya nggak usah ambil karena masih latihan ya. Oke. Saya ganti kayak udah terus ya. Boleh. Teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sudah beli 2023 lah. Oke, semoga apa ya, saya habis sudah rapi. Di sini saya isi 10, 5, 15, 20, 7, 8, berapa ya? 17, wah, 22 deh. Terus 11. Oke, di sini tadi harus sama ya jumlahnya ya. Di sini saya
Kalau 300 saya sini tulis berapa ya? 50. Di sini saya tulis 100. Berarti sini berapa? Ya. Di sini saya tulis 150. 50 tambah 100, 150 tambah 300. Oke, semisal saya di sini tulis 100. Di sini saya tulis 150, otomatis berapa? 50. Kita terima. Oke, yuk dikerjakan. Yang cepat segera maju dapat hadiah dan poin dari saya. Asik. RO dapat A, mau dong? Kita tunggu ya, please. Kalau ada yang kesulitan boleh panggil saya. Ingat-ingat dikerjainnya dari pojok kiri atas. Ya, gimana? Alirannya diingat-ingat dari sini dulu, baru masuk di sini. Kalau dapat penuhi dicoret centang. Centang. Ada semangat nih, mantap. Mahasiswa Untang sangat-sangat keren. Mantap. Yuk. 60 kan? Udah terpenuhi. Berarti otomatis sekarang naik. Ini X dulu. 50 berarti ini 100, 150, otomatis sama. Jadi, nah. 50. Lanjut. Sip. Lanjut. Is kering. Luar biasa. Wis, udah. Udah. Wih, 2 orang udah. Berapa hasilnya? Oke. Oke. Oke, berarti yuk maju Pak. Maju. Bisa ditulis? Bisa dalam. Ya. Kalau ada yang masih bingung coba diperhatikan ya temannya ada. Keren loh. Kalian juga keren loh. Wis. Kalau udah tinggal dikaliin. Kali bener. Ayo. Masih, ayo. Gak apa-apa. Santuy. Yes. Ayo, bisa dijelasin Najwa kepada teman-temannya? Ya, mana? Nih. Bisa, soalnya di sini kan kapasitas pabriknya 50. Oke. Terus pas kita mulainya dari atas, kita ngabisin dulu semuanya ditaruh 50 karena di sini kebutuhan gudangnya 100. Oke, berarti otomatis. Jadi ini masih Hah? kurang. Oke, tolong dicoret nih. Dicoret. Kan habis ya, guys? Udah habis. Oke, lalu. Terus yang pabrik H itu kan kapasitasnya ada 100. Karena kita kurang 50, jadi kita Yeah. cuma nyampe 50. Oke, Ambil 50 dan kan udah full nih, Udah udah 100. Jadi sini kita kurangin berarti tinggal 50. Mantul. Habis itu selanjutnya tadi kan di atas ini yang udah habis, jadi kedua ini kita X kan, karena udah ada kapasitas pabriknya lagi. Oke. Terus yang di sini lanjut, karena di sini pilihnya 150 dan di sini tersisa 50, kita masukin ke sini 50-nya. Oke. Masukin, otomatis ini habis. Habis, ini kita X kan. Oke. Udah kita X kan, dan di sini kita masih kurang 100 kan, dan di sini kapasitasnya 150. Betul. Dimasukkan 100 ke sini. Ya. Dan full kan 150 tambah 100 150. Betul. Terus di sini butuhnya 50 dan di sini juga sisanya 50. Otomatis apa guys? Masukin ke sini 50 ya dan full di sini Full. jadi ini habis juga. Mantap. Berarti tinggal dikaliin. Dihitung. Ayo, ada yang banyak bener nggak nih? Saya lihat nih. Ayo, salah di bagian apa nih? Oh, betul. Itu masalah hitung. Kayaknya benar. Berarti ya kita lihat. Oke. Kamu gimana? Wih, mantap.
biasa. Oke, masih ngitung. Oke, mantap. Keren loh. Tadi padahal baru berapa menit ya? Keren kalian masih. Sudah clear ini 1. Mantap. Siap lomba. Oke, 50 kali 10 berapa? 500. 50 kali 5 250. 50 kali 7 Oke 800. 50 kali 11 550. Oke, tinggal di total biaya optimalnya berapa sih? Dah. Oke, di sini Najwa 1.955. Ada sajian lain dari hitungannya berapa? 2.450. Oke, ada yang menyangga juga? Ada jawaban sama dengan yang tadi? 2.450. Oke, berarti Najwa mungkin karena dulu kali ya. Oke, berarti 2 bla 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 bla. 2 juta. 450. Kan ini 700 ya, 750 1000. Oke. Oke. Terima kasih Najwa. Gak apa-apa, mungkin keburu-buru ini hadiah buat kamu ya. Semoga enak ya. Terima kasih loh. Oke, yang lain yang benar-benar nanti dapat poin tambah dari saya, yang masih UTW ya sudah nggak apa-apa. Oke, nanti dikumpulin ya tugasnya itu ya. 2 orang benar, yang lain masih pada kerjain. Oke. Oke, lanjut. Kalau udah kayak gini berarti ngapain? Tugas PR-nya adalah kalian ke UMKM. Tahu UMKM kan? UMKM atau perusahaan terserah. Perusahaan yang tentang ini ya, transportasi ya, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, ngurus ini gitu ya. Nah, kalian telaah nanti data-datanya kalian olah, lalu kalian buat perhitungan seperti ini. Seperti itu ya, guys. Nanti kalau ada yang kesusahan, japri saya aja. Saya 24/7 buat kalian seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, itu yang masih ngerjain tolong dibantu teman-temannya yang udah bener tadi, pinter-pinter loh. Kan, udah baru berapa detik, menit doang. Nah, tepuk tangan buat kalian. Oke, kita next. Kesimpulannya adalah metode MBC relatif sederhana dan mudah dipahami karena memang sesederhana itu ya. Untuk solusi optimalnya di metode selanjutnya. Itu ya guys, siap-siap minggu depan harus rapat. Oke, lanjut next. Nah, di sini ada pantun nih. Kalian nanti ngomong cakep gitu ya. Oke, siap cakep. Aura kasih beli mangga.